perkembangan penegakan hukum di kejaksaan perlu terus diawasi karena bisa jadi ya suara-suara yang muncul dari para tersangka itu kan juga sudah mulai menyasar kepada kelompok-kelompok bisnis besar, misalnya Bakri gitu ya. Tapi orang-orang seperti ini, Mas Yosi, nggak akan bisa bertahan kalau nggak ada yang menopang secara politik. Nah, itu yang harus dibongkar oleh kejaksaan. Pemerintah, terutama presiden ya, harus memberikan backup politik yang kuat, yang sepenuhnya kepada kejaksaan, sekaligus mengawasi kejaksaan. Jang, anak saya kan sebentar lagi mau masuk SMA, tapi takut nih kalau harus ke sekolah untuk penerimaan peserta didik baru. Saat lagi pandemi COVID-19. Iya, Kemendikbud sudah meminta Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi PPDB sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Udah bisa online, jadi nggak capek. Ingat, jaga kesehatan yang utama. Oh iya, jalur ini juga informasinya sudah jelas. Zonasi minimal 50%, afirmasi untuk siswa dari keluarga tidak mampu minimal 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%, jalur prestasi sisa kuota dari ketiga jalur, prestasinya nggak cuma dari nilai rapot, bisa juga lomba-lomba seni atau olahraga. Betul banget, dengan sistem PPDB ini memperluas akses dan dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, aku sama suami mau daftar dulu ya. Bye. Baik, Pak Adnan, sekarang kita akan membahas tentang topik Jiwasraya, kasus korupsi yang melibatkan BUMN, perusahaan BUMN asuransi, di mana informasi yang terakhir berkembang ada masuki babak baru, Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka baru, yaitu yang pertama itu adalah 13 manajer investasi yang katanya diduga terlibat dalam pencucian uang dan kasus menggoreng saham, dan satu lagi malah melibatkan oknum personil dari OJK sendiri, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, bagaimana Bapak melihat perkembangan sejauh ini, Pak? Apakah itu memuaskan atau seperti apa, Pak, dari ICW melihatnya? Ya, saya kira gini Mas Yosi ya, kasus Jiwasraya, kasus korupsi BUMN pada umumnya itu kan terjadi karena dua hal ya. Pertama, external pressure. Yang kedua memang ada habit korupsi ya, yang itu lahir dari pejabat-pejabat tinggi di dalam organisasi itu. Nah, kalau external pressure tentu ini kaitannya dengan bagaimana BUMN itu seringkali dijadikan sebagai sumber untuk mengeksploitasi resources. Dan itu sangat mudah, ya, gampang dilakukan. Karena apa? Karena direksinya itu sangat bergantung posisinya terhadap keputusan politik. Kalau mereka nggak nurut, ya cepat diganti, gitu ya. Mungkin subuh besok itu sudah ada nama baru yang muncul. Nah, external pressure ini sesuatu yang secara umum terjadi di BUMN besar. Ya. Dan ini bukan hanya menyasar BUMN seperti Jiwasraya, tapi juga BUMN kelas kakap ya. Seperti juga ketika terakhir Pertamina dengan Petralnya itu kan juga sebenarnya salah satu fenomena yang bisa kita amati secara identik lah ya dengan apa yang terjadi di Jiwasraya. Nah, kalau kita mengacu kepada hasil audit BPK saja misalnya, kan memang terjadi pembiaran, Mas. Jadi kalau kemudian ada temuan baru dari kejaksaan perihal ya keterlibatan oknum pejabat di OJK ya itu masuk akal ya menurut kita, karena pembiaran itu sudah lama gitu. Temuan BPK itu sudah ngasih warning, ada keputusan-keputusan korporasi, ada aksi-aksi korporasi yang dapat menyebabkan kerugian secara besar ya di institusi itu, di lembaga itu. Tapi kan itu tidak digubris, ya, proses bisnisnya tetap jalan sebagaimana biasanya. Temuan-temuan itu juga tidak ditutup ya dengan kebijakan-kebijakan baru yang mencerminkan aspek tata kelola korporasi yang lebih baik, lebih sehat, ya, dan akhirnya sekarang situasinya menyulitkan negara sendiri.
Nah ini kan kemarin juga ada satu keputusan apakah kerugian dari Jiwasraya ini akan di-cover lewat skema bailout, artinya negara lagi yang harus kasih duit kepada Jiwasraya, atau pakai skema investasi. Jadi diperbaiki dulu institusinya, diundang investor baru, kemudian disuntikkan dananya ke sana. Nah ini kan dari sisi itu kita belum melihat seberapa peran Menek BUMN ya untuk mempercepat proses ini, karena ini juga masih berjalan. Pilihan bailout juga banyak ditentang orang karena korupsi kok kemudian masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Nah tentu itu bukan pilihan yang populer. Nah perkembangan penegakan hukum di kejaksaan perlu terus diawasi karena bisa jadi ya suara-suara yang muncul dari para tersangka yang sekarang ini ada itu kan juga sudah mulai menyasar kepada kelompok-kelompok bisnis besar. Ya bahkan kemarin sudah muncul namanya misalnya Bakri gitu ya, yang itu disebutkan oleh salah satu tersangka. Nah pada konteks penegakan hukum seringkali memang profesionalitas, integritas, dan independensi penegak hukum itu diuji ketika sedang menghadapi situasi seperti ini. Kalau pelakunya itu kroco, orang-orang yang nggak punya backingan politik, mereka-mereka yang tidak masuk kategori oligarki misalnya, itu mudah diproses secara hukum. Tapi kalau sudah kategorinya oligark, mereka punya jejaring politik bisnis yang kuat, seringkali penegak hukum ini kan menjadi memble gitu ya, menjadi lemes gitu ya. Dan oleh karena itu saya kira pada situasi seperti ini mau tidak mau memang kepala pemerintahan, presiden harus memberikan backup politik yang kuat supaya ya kasus penuntasan kasus Jiwasraya ini benar-benar sampai ke ujung sehingga ini jadi pembelajaran kita. Jangan sampai ada lagi perkara-perkara seperti ini di BUMN. Atau yang kedua, pilihan saya kalau saya adalah pejabat yang bisa mengambil keputusan dalam situasi seperti ini, saya akan rampingkan BUMN itu. Gitu. Karena BUMN itu memang sudah tidak tepat bermain di wilayah bisnis yang itu pemainnya banyak. Nah, BUMN kita aja yang monopoli, Mas Yosi, itu sering rugi gitu loh. Ini sudah dikasih monopoli ya, monopoli harga, monopoli market ya, dan lain-lain, itu kok masih rugi juga. PLN terakhir kemarin ruginya besar 500 triliun, padahal juga sudah monopoli gitu. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang keliru di pengelolaan kita. Nah, ketika negara juga menjalankan fungsi, menjalankan bisnis, yang muncul kan asimetri informasi. Yang muncul kemudian adalah adanya orang-orang yang akhirnya menguasai informasi secara absolut, punya diskresi, dan kemudian menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ini berbeda dengan private sector. Kalau private sector yang punya interest supaya perusahaan itu rugi atau tidak, ownernya. Nah kalau BUMN ini kan ownernya kita Mas, sebagai rakyat gitu. Kita memang punya kepentingan agar BUMN kita untung. Tapi kan ada asimetri informasi antara kita sebagai owner yang difasilitasi lewat skema negara yang menguasai itu kepada para direksi yang menjalankan bisnisnya secara langsung. Nah hubungan ini nggak simetris sehingga ya akuntabilitasnya tidak terbangun. Nah oleh karena itu hemat saya memang proses penegakan hukumnya harus terbuka, harus publik tahu secara detail perkembangannya ya, dan kita tunggu kira-kira ini akan menyasar sampai di mana. Kalau hanya berhenti di manajer investasi misalnya, ya ini kan kasus kecil jadinya Mas. Kalau hanya manajer investasinya yang kena gitu loh. Ini kan seakan-akan pelakunya ini manajer investasi dong. Padahal dari aksi korporasi itu kita bisa lihat kok ini kenapa lari ke sini, ini kenapa lari ke sana, kenapa ini Jiwasraya memutuskan investasi di bisnis ini, di bisnis itu kan nggak semata-mata karena keputusan dan sikap yang diambil oleh manajer investasinya. Tapi ada arahan, ada request, ada permintaan kan, harus ke sana, harus ke sini, harus ke situ dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita juga berharap manajer fund-nya itu juga ngomong terbuka, ya.
menyampaikan apa adanya di dalam proses hukum, sehingga proses hukum ini bisa bergeser, membesar ke aktor-aktor lain yang memang harus bertanggung jawab. Artinya dari ICW melihat terdakwa seperti Direktur PT Hansen International, Beni Cokro, terus PT Trada Alam Mineral itu, Heru Hidayat, itu bukan apa itu istilahnya Pak ya? Bukan orang di balik semua kasus ini ya Pak? Maksudnya bukan jejak mereka itu ada di mana-mana ya, dalam berbagai kasus yang melibatkan BUMN itu seringkali muncul gitu. Tapi orang-orang seperti ini, Mas Yosi, nggak akan bisa bertahan kalau nggak ada yang menopang secara politik. Nah, itu yang harus dibongkar oleh kejaksaan gitu ya. Saya kira kalau cuma bisnis murni, mereka main ke sana ke sini itu gampang diputus kok aksesnya. Dan gampang dideteksi dan penegakan hukumnya mudah. Nah, sekarang pertanyaannya, Jiwasraya aja yang punya pengawas, ya, punya skema pengawasan internal, ada audit BPK-nya. Nah, nama Beni Cokro ini kan juga sudah ada sejak audit BPK sejak beberapa tahun lalu. Gitu. Tapi toh ini juga diam gitu ya, tidak ada upaya-upaya serius untuk melakukan tindakan preventif dan kuratif gitu. Nah, yang ada malah pendiaman, pembiaran, sehingga akhirnya meledak seperti hari ini. Nah, pembiaran itu biasanya terjadi karena ada backingan, karena ada orang yang lebih berkuasa, lebih besar, lebih punya power, yang kemudian ya melemahkan atau membuat fungsi-fungsi kurasi, fungsi-fungsi kuratif itu menjadi tidak berjalan di dalam organisasi gitu. Sehingga ya akhirnya kebangkrutannya makin jelas, kerusakannya sudah jadi permanen seperti hari ini, sehingga sulit diperbaiki lagi. Artinya dengan Pak Beni Cokro berkicau lah istilahnya ya, menyebutkan nama grup Bakri and Brothers kalau kita lihat di video-video yang di televisi. Ya. Di sini berarti diuji ya Pak dari Kejaksaan Agung seberapa berani untuk bisa menindaklanjuti ya Pak. Jangan hanya disebutkan di media atau disebutkan di persidangan, tapi ya karena ada tadi Bapak bilang hubungannya dengan kekuatan politik, habis itu langsung hilang gitu ya Pak. Seringkali begitu Mas Yosi masalahnya, dan yang kita khawatirkan ya pengakuan mereka yang dianggap terlibat dalam kasus ini itu justru akan menjadi bumerang buat mereka sendiri di kemudian hari gitu ya, entah itu kemudian dilaporkan dengan pencemaran nama baik dan lain-lain. Nah, ini kan satu mekanisme juga yang dipakai untuk membuat para saksi yang sekaligus sebagai tersangka atau terdakwa itu diam, tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, siapa-siapa yang terlibat secara lebih lebih jauh dari skandal itu gitu. Nah, skema-skema seperti itu juga harus diwaspadai ya, supaya para saksi atau orang-orang yang tahu persis masalah itu bisa mengungkapkan secara bebas, terus terang, karena itu juga adalah hal yang dibutuhkan dalam kerja-kerja penegakan hukum. Nah, ini yang satu tersangka dari OJK nih Pak. Dari ICW melihatnya apakah mungkin dengan level sebagai pengawas pasar modal gitu ya, itu hanya sampai di level itu Pak? Atau ICW melihat bahwa tadi kan sempat Bapak sampaikan tidak terkejut mendengar ketika dinyatakan oknum dari OJK terlibat gitu ya. Dalam kasus sebesar ini, maksudnya apa mungkin hanya melibatkan di level itu saja gitu Pak? Kita tidak bisa menduga ya, apakah di luar tersangka satu ini dari OJK sebenarnya secara struktural pejabat-pejabat lain di OJK juga terlibat gitu ya. Karena seringkali memang juga pendekatannya itu kan snowball effect gitu ya. Ada satu orang bicara, kemudian dia gali lagi keterangannya sampai lagi ke orang berikutnya dan lain-lain. Nah, saya kira memang dalam banyak kasus ya, masalah-masalah yang muncul terkait dengan
organisasi atau lembaga di sektor perbankan atau non-perbankan yang itu bergerak di sektor finansial, ini kan juga daya rusaknya menjadi semakin besar karena fungsi OJK-nya itu yang tidak efektif. Nah, apakah fungsi OJK yang tidak efektif itu berkaitan dengan misalnya ketidakberdayaan mereka atau ketidakmampuan mereka menyetop proses itu karena mungkin wewenangnya terbatas, atau memang sengaja pembiaran itu dilakukan. Nah, kalau dia unsurnya sengaja dan pejabat yang bertanggung jawab mendapatkan benefit ekonomi dari melakukan kesengajaan untuk tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, saya kira inilah yang kemudian menjadi masalah. Nah, oleh karena itu yang harus kita juga mulai pelototin, ya, awasin, itu bagaimana mekanisme check and balances yang ada, ya, antara OJK dengan yang lain. Gitu. Nah, ini kan DPR lagi-lagi yang menentukan OJK ini mau dibawa kemana, karena fungsi seleksi pejabat OJK-nya juga ada di mereka. Nah, oleh karena itu saya kira sebesar apapun satu lembaga, sebesar apapun wewenang satu lembaga itu mungkin tidak akan bisa berbicara banyak kalau ya dalam prosesnya, dalam mengisi jabatan-jabatan itu ada permainan-permainan yang tidak bisa dihindari, dan itu kaitannya dengan soal perhitungan kepentingan politik, ini kelompok siapa yang harus masuk, dan lain-lain. Sehingga ya lembaga itu akan tidak steril dari kepentingan yang lain di luar fungsi utama dari lembaga itu, Mas Yosi. Ya. Nah, kalau kita melihat Pak, gebrakan selama ini yang dilakukan oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, Pak, itu kan banyak pergantian komisaris, pergantian direksi, bahkan ada direksi milenial ya, gitu ya istilahnya ya. Nah, Bapak sendiri melihat apakah ini selaras dengan dalam rangka untuk membenahi BUMN, supaya tadi yang Bapak katakan tidak terkejut, ternyata BUMN kita itu banyak terjadi kasus-kasus korupsi di dalamnya, Pak. Ya, di awal kami impress sebenarnya ya dengan gebrakan Menek BUMN ya. Tapi begitu kita masuk ke soal pergantian komisaris dengan mengisi jabatan-jabatan itu dengan orang baru, ini kok terlihat atau terkesan ini juga ada akomodasi politik ya dari gerbong tertentu, dari kelompok tertentu, supaya bisa ditempatkan di BUMN tertentu gitu. Yang ini kesannya memang sebagai cara untuk membayar gaji dari fungsi lain yang dia lakukan di tempat lain gitu. Nah, saya kira pembenahan itu harus dilakukan secara terbuka, termasuk misalnya staf khususnya Pak Menteri kan juga sekarang ditunjuk sebagai komisaris Inalum misalnya ya. Itu kan satu hal yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana menjalankan fungsi staf khususnya nanti. Ini kan juga akhirnya mendapatkan double salary, dari komisarisnya dapat, dari staf khususnya juga dapat. Nah, ini gimana gitu, padahal salah satu pilar ya utama dari pemerintahan dan tata kelola yang baik itu adalah ketika kita bisa mengatur sedemikian rupa konflik kepentingan. Nah, masalahnya hari-hari ini justru isu konflik kepentingan itu terabaikan, dilindas, dilibas, ya. Dan pelakunya atau pihak yang membiarkan itu justru adalah pada misalnya presiden sendiri sekarang. Ketika presiden mengangkat ya staf sus milenial yang itu ternyata punya bisnis, yang bisnisnya itu juga akhirnya menyusu kepada negara. Nah, ini kan sesuatu yang tidak patut dicontoh jika kita mau bicara mengenai pemerintahan yang bersih, jika kita mau bicara mengenai pemberantasan korupsi. Gitu. Nah, kalau hal-hal prinsipil dan mendasar seperti isu konflik kepentingan saja tidak dipahami atau bahkan dilanggar, ya saya kira kita akan menjadi lebih sulit untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Karena itu value basicnya, karena itu nilai dasarnya,
dan harus dipahami sebagai sesuatu yang penting dalam format tata kelola pemerintahan yang sehat gitu. Nah sekarang ini dilabrak, ini dilipas, ini diabaikan, dibuka karpet merahnya. Tentu kita kemudian menjadi bertanya-tanya seberapa komitmen pemerintah sebenarnya di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kalau kemudian ini hanya dikaitkan dengan isu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, perbaikan sektor ekonomi, berarti saya kira cara pandangnya sangat sempit gitu ya dalam melihat tata kelola pemerintahan. Ini bukan hanya itu, ini bicara juga soal bagaimana memberikan ekosistem yang sehat bagi kompetisi, bagaimana memberikan ruang yang lebih sehat bagi soal meritokrasi dan lain-lain yang itu memang penting hidup dan dipertahankan dalam asas dalam sistem pemerintahan yang bersih dan juga demokratis. Mas Yosi. Berarti kalau poin-poin yang tadi Bapak sebutkan itu masih belum dijalankan dengan baik, artinya ke depannya walaupun banyak pergantian yang dilakukan oleh Menek BUMN, itu tidak akan berdampak positif terhadap perubahan bagaimana mengelola BUMN itu ya Pak ya? Betul, betul Mas Yosi. Apalagi kalau hanya sekedar akomodasi politik saja ya. Sementara upaya-upaya memangkas BUMN. BUMN ini kan banyak, tapi banyak yang juga merugi, Mas. Ya, betul. Kan lucu ini ya, BUMN-nya banyak, tapi merugi. Kontribusi ke negaranya nggak signifikan. Sementara negara selalu harus ngasih kontribusi setiap tahun, gitu, dalam bentuk setoran modal, atau bahkan sekarang itu istilahnya dana talangan kemarin, yang sampai 20 triliun. Ya. Nah, nomenklatur dana talangan sendiri nggak ada tuh di dalam rezimnya BUMN gitu. Kenapa kok bisa itu disebut sebagai dana talangan? Nah itu juga saya kira Mas Yosi satu hal yang harus diwaspadai. Jangan sampai kemudian bobroknya BUMN kita, rusaknya BUMN kita karena bad governance di dalam organisasi itu sekarang mendapatkan kesempatan untuk suntikan modal baru, suntikan dana segar dengan justifikasi karena kena pandemi. Dengan justifikasi karena kena COVID-19 gitu ya, dampaknya sampai ke sana. Nah itu juga yang harus kita awasi, karena program pemulihan ekonomi nasional ini duitnya juga banyak, alokasinya juga ratusan triliun. Saya kira ini juga worth it bagi kita untuk mengawasi secara bersama-sama. Oke. Mantap. Pak Anan, mungkin pertanyaan terakhir atau mungkin ada yang masukan mau diberikan kepada pemerintah terkait dengan sedang berjalannya proses di kasus Jiwasraya ini, Pak. Ya, saya kira pemerintah terutama Presiden ya harus memberikan backup politik yang kuat, yang sepenuhnya kepada kejaksaan, sekaligus mengawasi kejaksaan ya dengan tangan dan caranya yang saya kira juga Presiden tahu bagaimana agar proses hukum ini tidak berbelok, agar proses hukum ini tidak kemana-mana arahnya, tapi fokus pada upaya penegakan hukum, menagih tanggung jawab kepada siapa-siapa yang bertanggung jawab atas krisis yang terjadi di Jiwasraya, atas korupsi yang menggerogoti Jiwasraya, sehingga ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi para direksi BUMN lain, bagi para pengusaha lain yang selama ini ikut menggerogoti BUMN kita dengan skema dan cara mereka sendiri, dari para politisi juga yang selama ini mendapatkan keuntungan secara tidak benar dari eksistensi BUMN kita. Itu Mas Yosi. Oke, terima kasih sekali Pak Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch ICW, untuk waktu dan bincang-bincangnya. Sampai ketemu kembali Pak Adnan. Sama-sama Mas Yosi, salam sehat. Salam sehat, terima kasih.